Halo, selamat datang di video ini. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang Trichomonas sp. Perkenalkan, aku Azia dan kawanku Francisca Yubilia. Kali ini, kita akan mendiskusikan tentang klasifikasi, morfologi, siklus hidup, etiologi dan epidemiologi, patologi dan gejala klinis, pemeriksaan laboratorium dan pengobatan untuk Trichomonas sp. Yang pertama, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Trichomonas. Jadi, Trichomonas adalah genus Protista anaerobik yang merupakan parasit pada vertebrata. Mereka ini termasuk ke dalam Parabasalids. Parabasalids adalah sekelompok protista berbendera di dalam subgrup Excavata. Sebagian besar organisme eukariotik ini membentuk hubungan simbiosis pada hewan. Selanjutnya, Trichomonas memiliki beberapa spesies, di antaranya yang pertama ada Trichomonas vaginalis. Organisme ini umumnya hidup di dalam urogenital manusia. Lalu yang kedua ada Trichomonas gallinae yang menginfeksi burung. Trichomonas ini dapat menyebabkan kanker pada merpati dan burung dara. Lalu yang ketiga ada Trichomonas tenax. Organisme ini biasanya ditemukan di dalam rongga mulut manusia, kucing, dan anjing. Lalu yang terakhir ada Trichomonas thermopsidis yang biasanya ditemukan di dalam usus rayap. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi Trichomonas sp. Di sini, teman-teman bisa lihat ya, domain, filum, subfilum, ordo, family, genus, dan spesies apa aja yang termasuk dalam Trichomonas sp. Setelah mengetahui klasifikasi dari Trichomonas, mari kita kenali morfologinya. Teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan tentang bagian-bagian pada Trichomonas sp. Kita juga perlu mengenali Trichomonas yang paling umum, yaitu Trichomonas vaginalis. Untuk morfologi, Trichomonas vaginalis berbentuknya seperti buah pir atau ovoid. Panjangnya 10-30 mikrometer dan lebarnya 5-10 mikrometer. Trichomonas ini mempunyai membran bergelombang yang menempel pada kosta yang terletak di separuh badan bagian anterior. Mempunyai 4 flagella anterior yang juga berfungsi untuk pergerakan. 1 flagella menempel pada undulating membran. Sebuah aksotil yang berasal dari bagian anterior menjuntai ke bagian posterior badan hingga menyerupai ekor. Selanjutnya ada pembahasan nih dari Francisca. Halo Siska, pada Siska dipersilahkan. Selanjutnya adalah mengenai siklus hidup dari Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis hanya mempunyai bentuk tropozoid dan menyelesaikan daur hidupnya pada satu host, atau bisa juga disebut sebagai parasit monoksen. Hal ini dapat terjadi pada laki-laki maupun wanita. Tropozoid akan membelah diri dengan cara longitudinal binary fission, atau pembelahan biner merupakan cara reproduksi aseksual di mana parasit akan membelah menjadi dua bagian yang sama. Prosesnya dimulai dengan penggandaan isi genetik sel induk dengan proses replika. Ketika pembelahan biner ini terjadi di sepanjang bidang longitudinal, maka hal ini juga yang dikenal sebagai pembelahan biner longitudinal. Lalu, Trichomonas vaginalis ini tidak mempunyai mitokondria, sehingga membutuhkan enzim dan sitochromes untuk proses oksidatif phosphorylation. Nutrisi yang berasal dari host atau manusia akan ditransport langsung melalui membran maupun dengan proses fagositosis. Meskipun tidak mempunyai kista, parasit ini dapat hidup hingga 24 jam pada urin, cairan semen, dan air.
Wah, menarik sekali ya. Teman-teman, kita lanjut yuk ke etiologi dan epidemiologi Trichomonas vaginalis. Organisme penyebab trichomoniasis adalah Trichomonas vaginalis, merupakan protozoa flagellata yang mempunyai 4 flagella di bagian anterior yang panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya. Trichomonas ini mempunyai bentuk yang bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Gerakan membran undulasi sangat kuat dikarenakan oleh flagellata posterior. Organisme ini berkembang biak secara belah pasang memanjang dan dapat hidup dalam suasana pH 5-7,5 dan juga pada suhu 50 derajat Celcius akan mati dalam beberapa menit. Tetapi pada suhu 0 derajat Celcius akan bertahan sampai 5 hari. Nah, pada epidemiologinya, Trichomonas vaginalis ini dikenal 3 spesies, yaitu ada Trichomonas vaginalis, tenax, dan hominis seperti yang disebutkan di awal. Untuk patologi dan gejala klinis dari Trichomonas vaginalis ditularkan ke dalam vagina dan mulai berkembang biak bila flora, bakteri, pH, dan keadaan fisiologis vagina sesuai. Masa inkubasinya setelah terinfeksi adalah 4 hingga 28 hari. Umumnya rata-rata membutuhkan 10 hari. Trichomonas vaginalis yang masuk ke saluran urogenital akan melakukan adesi dengan sel epitel squamosa. Kemampuan adesi ini juga dipengaruhi oleh faktor waktu, suhu, dan pH. Pada wanita, spektrum klinik dari trichomoniasis bervariasi dari asimptomatik karir hingga gambaran vaginitis berat atau radang vagina. Gejala klasik dari Trichomonas vaginalis pada wanita adalah keputihan yang disertai rasa gatal, nyeri berkemih, dan nyeri daerah suprapubis. Sekret vagina biasanya berwarna putih kehijauan, berbusa dan berbau tajam. Pada 20% kasus dapat ditemukan strawberry cervix yang ditandai dengan lesi berbentuk bintik-bintik kemerahan akibat dari inflamasi. Lalu pada laki-laki, infeksi Trichomonas vaginalis umumnya asimptomatik atau kadang-kadang ada keluhan nyeri berkemih, uretritis, epididimitis, dan prostatitis. Selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan laboratorium dan pengobatan dari Trichomonas vaginalis. Pemeriksaan laboratorium Trichomonas vaginalis memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode mikroskopis. Metode mikroskopis ini pun juga dibagi lagi menjadi 2. Ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode mikroskopis secara langsung. Adapun caranya yaitu pertama, penderita ditidurkan di atas tempat tidur dengan posisi kaki dilekukan. Yang kedua, dengan memakai spikulum, kita buka pelan-pelan lubang vagina. Lalu, bagian dalam vagina diterangi dengan lampu senter agar terlihat lendir yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, lendir diambil sedikit dengan lidi kapas steril dan dioleskan pada objek gelas, kemudian ditetesi dengan larutan NaCl 0,85% yang steril. Setelah itu, ditutup dengan dek gelas atau kaca penutup. Langkah terakhir adalah diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah 10 kali atau sedang 40 kali. Di samping ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk metode mikroskopis secara langsung. Baik, Zia akan melanjutkan tentang metode pemeriksaan mikroskopis secara tidak langsung. Yang pertama, dari swab vagina dibuat apusan. Yang kedua, kita keringkan dan fiksasi dengan metanol ke semua bagian apusan lalu tunggu 15 menit. Kemudian, cat menggunakan giemsa lalu ditunggu 30 menit. Selanjutnya, dicuci sisa cat dengan aquades dan dikeringkan. Yang terakhir, kita bisa periksa di bawah mikroskop pada pembesaran 40 kali atau 100 kali.
Oke, kita lanjut ke metode kultur. Meski metode kultur ini jarang digunakan, namun kita bisa jadikan ini sebagai opsi untuk pemeriksaan trichomoniasis. Selanjutnya ada PCR using vaginal swab sample. Tes PCR ini menggunakan sampel usap vagina untuk mendeteksi Trichomonas vaginalis. Dikembangkan untuk mendeteksi dengan teknik amplifikasi DNA. Satu set primernya dirancang untuk menargetkan wilayah yang terkonservasi dengan baik dalam gen beta tubulin T. Sensitivitas analitik yang optimal dari satu organisme Trichomonas vaginalis per PCR tercapai. Kultur Trichomonas vaginalis diperiksa dengan mikroskop. Dari spesimen positif kultur ini dilakukan pemeriksaan PCR. Sensitivitas BTUB 9/2 PCR adalah 97% dan spesifisitasnya 98%. Ini menjadikan pemeriksaan PCR sebagai pemeriksaan acuan untuk mendeteksi Trichomonas vaginalis. Diagnosis infeksi Trichomonas vaginalis dengan PCR adalah metode yang sensitif dan spesifik yang dapat digabungkan ke dalam strategi bersama untuk screening beberapa PMS dengan menggunakan metode amplifikasi molekuler. Selanjutnya, ada pengobatan Trichomonas vaginalis. Kita bisa lihat di sini ada metronidazole. Dosisnya biasanya menggunakan 2 gram dosis tunggal ataupun 500 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Secara umum, obat ini memiliki efektivitas sebesar 90% pada wanita yang terinfeksi. Untuk teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai pengobatan Trichomonas vaginalis, sangat disarankan untuk konsultasi ke dokter ya. Wah, sepertinya yang sudah kita sampaikan ini cukup menarik ya Siska. Menurut Siska, ada yang mau ditambahin lagi nggak informasi tentang Trichomonas vaginalis? Nah, benar sekali ya Zia. Informasi yang telah kita berikan dari awal tadi sangat menarik. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Trichomonas vaginalis, dapat mencari dari referensi atau sumber-sumber yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.